Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 34. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Benang-benang cahaya berwarna hitam kali ini telah menyapu keluar ke segala arah seperti sebuah badai dan kemudian menutupi radius 100 kaki di sekitar Suyun. Bahkan ruang kosong yang ada di sekitarnya kali ini menimbulkan bekas luka ketika dilewati oleh benang-benang cahaya hitam. Suyun yang menyaksikan serangan ini, ekspresi serius pun muncul di raut wajahnya karena sebelumnya dia mungkin memang telah memandang rendah Lindong. Tapi dengan munculnya batu simbol yang melahap, Lindong pada saat ini menjadi ancaman tertentu bagi seorang Suyun. Karena dia sangat sadar meskipun Lindong dan juga dirinya memiliki sebuah perbedaan, tapi dengan Lindong memiliki batu simbol yang melahap yang merupakan artikel dewa, hal itu bisa menghilangkan perbedaan ini. Tatapan mata dari Suyun benar-benar sangat gelap. Dia kemudian membentuk segel di telapak tangannya dan energi mental yang agung serta liar keluar dengan sangat cepat. Hal itu segera berubah menjadi badai energi mental setinggi ratusan kaki. Meskipun badai energi mental milik Suyun ini tidak terlihat kuat seperti energi Yuan, tapi sebenarnya hal itu menyembunyikan kekuatan yang benar-benar mematikan. Jika seseorang lengah, maka kekuatan ini bisa menghancurkan jiwanya. Apabila seseorang terluka oleh kekuatan Yuan, maka dia hanya akan mengalami luka fisik. Tapi jika seseorang terluka oleh energi mental, jiwanya akan benar-benar mengalami cedera yang serius. Bahkan pikirannya juga akan segera rusak. Badai energi mental milik Suyun kini telah berubah menjadi sebuah pelindung dan kemudian melindungi Suyun dari benang cahaya hitam. Tiba-tiba saja benang cahaya hitam itu pada saat ini bertabrakan dengan badai energi mental milik Suyun. Namun dalam sekejap saja benang-benang cahaya hitam langsung dihancurkan oleh badai yang berputar di sekitar tubuh Suyun ini. Ketika melihat hal ini, senyum pun muncul di raut wajah Suyun. Dia melihat ke arah Lindong sambil berkata, batu simbol pelahapmu memang cukup kuat, tapi dengan kekuatanmu saat ini, hal itu hanya membuang-buang harta yang berharga. Mendengar ucapan dari Suyun ini, Lindong hanya tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengungkapkan raut wajah yang cukup aneh. Dan Lindong kali ini mengatakan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menghancurkan kekuatan pelahap semudah ini? Hati dari Suyun pun bergetar ketika dia mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu Suyun memusatkan pikirannya dan pupil matanya kini telah berubah menjadi kecil ketika dia menemukan beberapa cahaya hitam pekat yang muncul di antara badai energi mental milik Suyun. Yang pada saat ini cahaya hitam pekat itu terus melahap energi mental yang ada di sekitarnya. Suyun yang melihat kejadian ini, dia pun langsung berkata, sial, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya untuk mengusir cahaya hitam yang telah menempel. Tapi hal itu sebenarnya sia-sia saja, karena cahaya hitam benar-benar tidak mudah untuk dihilangkan setelah dia menempel pada energi mental milik Suyun. Keringat dingin mulai merembes keluar dari dahi Suyun sambil berkata, apakah ini kekuatan dari batu simbol yang melahap? Karena dia pada saat ini bisa merasakan bahwa energi mentalnya benar-benar telah menghilang dengan cukup cepat. Di dalam hati, Suyun benar-benar merasakan sebuah ketakutan. Ekspresi gelap dan juga suram kini telah terlihat dengan jelas di raut wajah Suyun sambil dia mengatakan, Jabingan. Yang kemudian setelah mengatakan hal ini, Suyun pun memutuskan hubungan antara energi mental dengan tubuhnya. Dan setelah itu, Suyun segera mengambil langkah untuk mundur. Namun ketika dia melakukan hal ini, Lindong pun tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, aku khawatir sudah terlambat jika kamu ingin pergi saat ini. Segel yang melahap. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja cahaya hitam yang cukup besar meledak dari batu simbol yang melahap dan kemudian melesat dengan cepat ke arah badai energi mental yang berada di kejauhan. Dengan munculnya sinar cahaya hitam ini, badai energi mental milik Suyun yang semula berputar pada saat ini segera berhenti. Dan pada akhirnya cahaya hitam dari kekuatan yang melahap kali ini benar-benar bersatu menjadi sebuah segel hitam yang besar. Kemudian hal itu menyelimuti seluruh badai energi mental. Ketika segel ini terbentuk, seluruh badai energi mental telah berubah
menjadi penjara yang terbuat dari energi pelahap. Ketika melihat adegan ini, Suyun pun segera membentuk tombak yang panjang dengan energi mentalnya, dan hal itu berukuran ratusan kaki. Kemudian dia dengan kejam melemparkannya ke arah badai energi mental yang telah diselimuti oleh segel berwarna hitam. Namun tombak panjang itu dengan cepat hancur pada saat bersentuhan dengan penjara yang terbuat dari energi pelahap. Tatapan mata dari Lindong kali ini masih terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat ke arah Suyun yang wajahnya sudah dipenuhi dengan kepanikan. Segera setelah itu, Lindong pun mengubah segel yang ada di tangannya, dan benang-benang cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini melesat ke segala arah. Hal itu segera berubah menjadi rantai hitam yang kemudian melesat ke arah Suyun dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Melihat hal ini, Suyun benar-benar sangat ketakutan. Dia kemudian mengeluarkan energi mental yang banyak dari dalam tubuhnya. Kemudian dia ubah menjadi penghalang. Karena saat ini Suyun berusaha untuk memblokir serangan rantai milik Lindong. Namun apa yang dilakukan oleh Suyun benar-benar sia-sia, karena rantai pelahap yang telah dipenuhi dengan energi pelahap milik Lindong. Hal itu dengan mudah memotong perisai energi mental yang telah dibentuk oleh Suyun. Sesaat kemudian, rantai itu pun benar-benar menusuk ke dalam tubuh Suyun, yang membuat Suyun pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Tidak lama kemudian, Lindong pun menundukkan kepalanya. Dia menatap ke arah Suyun yang tubuhnya sudah ditembus oleh puluhan rantai yang terbuat dari energi melahap. Dan Lindong kali ini berkata, menggunakan energi mental di depan batu simbol yang melahapku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang idiot. Karena kekuatan pelahap dari batu simbol yang melahap benar-benar mampu menahan energi murni seperti ini. Oleh karena itu, Lindong pernah mengatakan bahwa berurusan dengan master simbol ilahi jauh lebih mudah daripada berurusan dengan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Namun selama ini Suyun tidak sadar diri dan dia terlalu arogan untuk melawan Lindong. Tubuh dari Suyun yang telah tertembus oleh banyak rantai, kali ini dia masih berjuang untuk melepaskan diri dari rantai tersebut. Namun rasa sakit yang benar-benar hebat membuat Suyun pada akhirnya tidak bisa bergerak. Dan kali ini tidak ada darah yang keluar dari dalam tubuhnya, karena sebenarnya darah maupun organ dalam milik Suyun benar-benar telah dilahap oleh kekuatan pelahap milik Lindong. Dalam hitungan detik saja, kesadaran Suyun kali ini mulai kabur. Namun Suyun masih menguatkan dirinya. Tatapan matanya masih terlihat ganas ketika melihat Lindong, dan segera setelah itu dia berteriak, Lindong, guruku adalah pimpinan dari Gua Angin Iblis. Jika kamu berani menyentuhku, nasibmu pasti akan sangat menyedihkan. Ketika mendengar ucapan dari Suyun, Lindong pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Suyun ini adalah orang yang berasal dari Gua Angin Iblis, dan itu merupakan salah satu dari dua gua terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Suyun pun kembali berteriak, Lindong, jika kamu adalah orang yang cerdas, maka kamu harus menyadari bencana besar seperti apa yang akan kamu dapatkan ketika menyinggung Gua Angin Iblis. Jika saat ini kamu menyerahkan batu simbol yang melahap ke Gua Angin Iblisku, itu pasti akan menjadi layanan yang luar biasa. Dan Gua Angin Iblis tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Mendengar perkataan dari Suyun, Lindong hanya membelai dagunya. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dengan penuh ejekan. Dan hal ini membuat hati dari Suyun merasa tidak berdaya. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat gelap, dan dia menunjukkan kekejaman sambil berkata, maaf, aku tidak ingin menyerahkan batu simbol yang melahap, dan aku juga tidak berniat untuk melepaskanmu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tangannya, dan rantai-rantai yang telah menembus tubuh dari Suyun tiba-tiba saja meledak. Cahaya hitam
segera menyebar dengan cepat dan kemudian berubah menjadi lubang hitam yang benar-benar melahap Suyun. Di depan tatapan mata ketakutannya, dengan ekspresi acuh tidak acuh, Lindong pun segera menepuk tangannya karena pada saat ini tubuh dari Suyun benar-benar telah lenyap dari tempat ini dan dia telah dilahap oleh kekuatan melahap milik Lindong. Setelah membereskan urusan Suyun, tatapan mata dari Lindong segera berbalik dan dia melihat pada Raja Ular Kepala 3 yang telah terperangkap di dalam formasi langit yang terbakar. Pada saat ini Raja Ular Kepala Botak itu tidak berani mengatakan apapun. Ekspresinya benar-benar ketakutan ketika dia melihat Lindong, karena kekejaman yang telah ditampilkan Lindong hari ini membuat Raja Ular Kepala 3 paham bahwa Lindong bukanlah orang yang mudah memaafkan. Hal itu membuat Raja Ular Kepala Botak berkata dalam hati, "Brengkes, jika aku tahu bahwa bocah ini sangat kejam, aku tidak akan campur tangan untuk menyerangnya." Lindong yang masih menatap Raja Ular Kepala 3, dia tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian Lindong mengatakan, "Selanjutnya adalah giliranmu." Mendengar hal ini, Raja Ular Kepala 3 benar-benar sangat kaget dan dia kali ini cukup ketakutan. Raja Ular Kepala 3 yang cukup ketakutan ketika melihat ekspresi dan juga mendengar kata-kata dari Lindong. Pada saat ini, dia pun mengatakan, "Hehe, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua. Mengapa kita tidak melakukannya dengan berdamai saja? Dan aku tidak akan mengambil buah roh misterius yang ada di tanganmu, dan permusuhan kita cukup diakhiri sampai di sini saja. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar kata-kata dari Raja Ular Kepala 3, Lindong hanya tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Saat ini kamu juga telah melihat batu simbol yang melahap milikku, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Raja Ular pun kali ini menjadi mengecil dan ekspresinya berubah menjadi tidak wajar. Setelah itu, Raja Ular Kepala 3 menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, "Apa yang akan kau rencanakan saat ini?" Mendengar perkataan seperti itu, Lindong pun menjawabnya dengan cukup lembut, tapi juga cukup dingin. "Aku tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa diriku ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan orang yang telah mengetahuinya bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 kali ini benar-benar cukup marah. Kedua matanya berubah menjadi sangat gelap dan kekejaman segera muncul di raut wajahnya. Sebelum pada akhirnya Raja Ular Kepala 3 itu pun mengatakan, "Lindong, aku sadar bahwa kamu memiliki banyak trik di dalam lengan bajumu. Tapi jika kamu benar-benar memaksaku, aku juga memiliki cara untuk membuatmu membayar harga yang cukup signifikan." Mendengar perkataan dari Raja Ular, Lindong hanya tertawa. Dia pun melambaikan lengan bajunya dan batu simbol pelahap kembali berputar di atas kepala Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong mengatakan, "Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu di dalam kuali langit yang terbakar milikku?" Setelah mengatakan hal ini, kekuatan dari batu simbol pelahap telah berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Segera setelah itu kekuatan pelahap benar-benar dikeluarkan dari dalam lubang hitam. Hal itu dengan cepat menyelimuti tubuh dari Raja Ular Kepala 3, dan kali ini sang raja itu pun cukup ketakutan karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya benar-benar telah berkurang sedikit demi sedikit. Lindong yang melihat ekspresi ketakutan dari Raja Ular Kepala 3, dia hanya tertawa sambil mengatakan, "Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu, tapi kali ini aku sedang tidak buru-buru. Selama kamu terjebak di dalam formasi langit yang terbakar ini, maka batu simbol pelahap milikku akan menyerap seluruh kekuatan hidupmu sedikit demi sedikit." Raja Ular Kepala 3 tiba-tiba saja berteriak, "Bocah, kamu benar-benar sangat kejam." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun kemudian melakukan ejekan. "Apa bedanya dengan dirimu? Tidak satupun dari kita adalah orang yang baik. Mengapa kamu harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Karena jika pada saat ini aku yang terjebak, kemungkinan nasibku lebih buruk dari apa yang kau alami saat ini. Tapi bagaimanapun juga, aku bukanlah orang yang tidak berpengalaman. Tetap tenang di tempatmu dan tunggu kematianmu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong berbalik dan dia
memiliki niat untuk segera keluar dari dalam kuali besar ini. Tapi tiba-tiba saja Raja Ular Kepala 3 dia berteriak, "Tunggu dulu!" Mendengar teriakan ini, langkah kaki dari Lindong pun terhenti. Dia segera melirik pada Raja Ular Kepala 3. Dan kemudian sang Raja Ular itu pun berkata pada Lindong, "Aku akan memberitahumu rahasia di Pulau Roh Misterius ini. Dan tolong, biarkan aku pergi dari tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu setuju?" Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya mengangkat alisnya. Lalu dia mengatakan, "Apa yang ingin kau katakan? Aku akan mendengarkannya." Segera setelah Lindong berkata seperti itu, tatapan mata dari Raja Ular kali ini berkedip-kedip. Lalu dia mengatakan, "Aku akan memberitahumu jika kamu melepaskanku kali ini." Mendengar perkataan seperti itu, Lindong dengan acuh tidak acuh menjawabnya, "Hidupmu saat ini ada di tanganku. Oleh karena itu kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi denganku dalam kondisi seperti ini. Asal kamu tahu, aku juga seseorang yang telah melatih energi mental. Setelah kekuatan hidupmu benar-benar habis, aku bisa langsung menggunakan energi mentalku untuk mencari informasi di dalam ingatanmu." Raja Ular itu benar-benar tertekan oleh perkataan dari Lindong, karena dia tidak berhasil melakukan negosiasi dengan Lindong saat ini. Lindong yang masih melirik Raja Ular itu, lalu dia mengatakan, "Cepat katakan informasi apa yang kau miliki saat ini." Sang Raja Ular Kepala 3 yang sudah benar-benar tidak memiliki cara, dia kali ini hanya bisa menyerah, lalu mengatakan, "Harta karun terbesar di Pulau Roh Misterius bukanlah buah roh misterius kehidupan. Sebaliknya, hal itu adalah sesuatu yang terletak jauh di bawah danau ini. Dan itu merupakan serum kelahiran spiritual inti." Lindong pun cukup tercengang, lalu dia mengatakan, "Serum kelahiran spiritual inti." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Lindong sedikit berubah, karena dia juga pernah mendengar tentang harta alami ini, yang bahkan hal itu jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan. Serum kelahiran spiritual inti adalah harta alami yang benar-benar sangat langka, dan hal itu merupakan objek surgawi bagi para ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat murni jika seseorang bisa menyerap kemudian memperbaikinya. Bahkan beberapa orang yang berada di tahap kehidupan tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna akan benar-benar diuntungkan dengan harta alami ini. Dan jika berita tentang serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan oleh seseorang, maka Pulau Roh Misterius ini yang datang bukanlah para ahli seperti Wei Song, Su Yun, dan juga yang lainnya. Sebaliknya itu adalah mereka para ahli sejati yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam, tingkat lanjutan, atau bahkan tingkat sempurna. Dan pada saat itu tiba, Lindong tidak bisa membayangkan jika dirinya harus bersaing dengan orang-orang yang berada di tahap kehidupan tingkat lanjutan atau bahkan tingkat sempurna. Sesuatu seperti itu membuat Lindong berpikir bahwa dia kemungkinan harus bersembunyi. Dan kali ini Lindong masih melihat pada Raja Ular Kepala 3. Dia lalu mengatakan, alasan buah roh misterius kehidupan terbentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran spiritual inti itu, bukan? Tapi kenapa kamu tidak mengambil serum kelahiran spiritual inti jika kamu memang tahu keberadaannya? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Raja Ular Kepala 3-nya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam dari pulau ini, dan hal itu dikelilingi oleh magma yang panas, sementara aku tidak bisa masuk ke dalamnya." Mendengar ucapan itu, Lindong pun menatap tajam ke arah Raja Ular. Dia tersenyum sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya, dan kemudian Lindong berkata, "Aku akan pergi dulu dari tempat ini untuk melakukan penyelidikan. Jika kamu berbohong, seharusnya kamu sudah menyadari konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Ular Kepala 3 itu pun berteriak untuk dibebaskan dari tempat ini. Tapi Lindong tidak memperdulikannya. Dia pun langsung pergi dan tubuhnya berubah menjadi cahaya, kemudian keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Ketika melihat hal ini, sang Raja Ular pun masih berteriak dengan keras
Dasar, kau benar-benar bocah jabingan. Setelah mengatakan hal ini, Raja Ular pun menenangkan dirinya dan dia mengambil posisi duduk di tengah-tengah formasi langit yang terbakar. Tangannya pada saat ini mengusap kepalanya yang botak, sementara senyum jahat dan juga aneh terlintas dalam tatapan mata Raja Ular. Cerita kemudian berpindah ke area luar dari kawali langit yang terbakar. Di tempat itu pada saat ini gelombang-gelombang energi yang benar-benar liar saling bertabrakan satu sama lain, karena sebenarnya ini adalah pertempuran yang benar-benar kacau antara klan Wei dan juga klan Gu. Wei Song pada saat ini mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya. Lalu dia membanting telapak tangannya. Sebuah pilar energi Yuan benar-benar dengan kejam menabrak Guyan. Hal itu membuat Guyan langsung terpental mundur beberapa langkah. Setelah melakukan serangan itu pada Guyan, tatapan mata dari Wei Song melihat pada sekeliling tempat ini. Sebelum pada akhirnya tatapan matanya berhenti pada kuali besar yang mengambang di langit. Dia berkata, "Guyan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku sadar bahwa kamu telah menaruh harapan pada orang yang bernama Lindong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia mampu melawan seorang master simbol ilahi dan juga binatang iblis di tahap kehidupan mendalam tingkat awal pada waktu yang bersamaan hanya dengan mengandalkan kekuatan nirwananya saja? Karena dia pada saat ini belum keluar, mungkin dia sudah terbunuh oleh saudara Su dan juga ular kepala 3. Aku menyarankan pada dirimu untuk menyerah saja lalu pergi dari tempat ini. Jika tidak, mungkin kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyesali tindakanmu." Setelah mengatakan hal ini, Wei Song pun tertawa dengan keras dan orang-orang dari klan Wei di sekitarnya juga ikut tertawa. Di sisi lain, Mozan, Hantao, dan juga banyak ahli yang ada di tempat ini, mereka tidak pergi. Jelas mereka berniat untuk melihat pertarungan ini demi bisa menentukan siapa sebenarnya yang berada di atas angin. Dan menurut tebakan dari Mozan, Hantao, dan juga yang lainnya, kemungkinan Lindong pada saat ini juga telah mati di dalam kuali langit yang terbakar. Karena bagaimanapun juga, orang-orang hanya mengetahui bahwa kekuatan Lindong berada di tahap 9 nirwana. Di sisi lain, beberapa anggota dari klan Gu, ekspresi wajah mereka berubah menjadi sangat jelek ketika mendengar kata-kata dari Wei Song. Karena mereka pada saat ini tahu, jika Lindong memang gagal, maka kekalahan dari klan Gu hanya tinggal menunggu waktu. Dan pada saat itu, mereka bahkan tidak akan pernah memperoleh buah roh misterius kehidupan. Tetapi bahkan untuk mencoba melarikan diri dari tempat ini, itu juga pasti akan sulit. Ketika memikirkan hal ini, Guya pun tiba-tiba saja menggigit bibirnya. Tatapan matanya dipenuhi dengan banyak kekhawatiran. Segera setelah itu, Guya melihat pada kuali merah yang masih melayang di langit. Namun tiba-tiba saja suara tertawa yang akrab kini terdengar ketika orang-orang dari klan Gu merasa tidak nyaman. Sepertinya hasilnya akan sangat mengecewakanmu. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Dan hal itu segera berubah menjadi sosok Lindong. Suasana di danau ini dalam sekejap saja langsung membeku ketika semua orang melihat Lindong telah muncul. Sementara senyum di wajah Wei Song kini juga telah menghilang. Bahkan Mozan dan juga yang lainnya, raut wajah mereka juga berubah menjadi cukup suram. Hal itu membuat Mozan dan juga yang lainnya, mereka pun kali ini berkata, Lindong berhasil keluar. Mungkinkah Su Yun dan juga Raja Ular kepala 3 benar-benar telah dihabisi? Lindong, sebenarnya dia ini orang macam apa? Tubuh dari Lindong yang berdiri di udara. Dia menunjukkan senyum yang lembut pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan hal itu membuat orang yang ada di sekitar danau benar-benar terkejut. Mereka pun bahkan tidak berani untuk melakukan gerakan sekecil apapun. Yang orang-orang ini lakukan hanyalah menelan ludah mereka sendiri. Di sisi lain, raut wajah dari Wei Song berubah menjadi sangat jelek ketika melihat senyum dingin di wajah Lindong. Bibir dari Wei Song kali ini telah benar-benar berkedut untuk menenangkan dirinya. Segera setelah itu, Wei Song pun berteriak, "Lindong, di mana saudara Su?" Mendengar perkataan itu, Lindong pun menjawabnya dengan acuh tidak acuh.
aku sudah membunuhnya. Kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat beku seluruh suasana di tempat ini. Beberapa orang kali ini merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Bahkan Mosan dan juga Hantao, raut wajah mereka terlihat menjadi serius. Dan di sisi lain, Mosan serta Hantao juga memiliki rasa senang di dalam hati mereka. Karena untungnya di awal mereka tidak terlalu serakah untuk melakukan penyerangan pada Lindong. Jika tidak, kemungkinan nasib Mosan dan juga Hantao juga akan berakhir di tempat ini. Beberapa orang kemudian mengatakan Suyun itu adalah seorang master simbol ilahi dan dia setara dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Namun Lindong yang hanya berada di nirwana ke-9 benar-benar mampu menghabisi orang itu. Wei Song yang masih terkejut dengan ucapan dari Lindong kini telah berangsur-angsur mendapatkan kesadarannya kembali. Setelah itu, ketakutan terlintas dalam tatapan mata Wei Song. Sementara orang-orang dari klan Wei kali ini mereka juga terlihat sangat ketakutan. Dan suasana di tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sunyi. Di kelompok dari klan Gu kali ini Guyan juga memiliki ekspresi wajah yang tidak percaya. Karena Lindong telah benar-benar berhasil membunuh seseorang yang berada di tahap master simbol ilahi. Dan tidak lama kemudian Wei Song tanpa sadar, dia pun segera berteriak, "Kamu! Apakah kamu tahu siapa sebenarnya saudara Su itu?" Gurunya adalah pimpinan dari Gua Angin Iblis yang bernama Pak Tua Tulang Jahat. Dan kamu benar-benar berani membunuhnya. Ketika mendengar nama Pak Tua Tulang Jahat, ekspresi dari kelompok Guyan kali ini berubah menjadi terlihat ketakutan. Sementara Lindong masih tetap terdiam tanpa emosi sedikit pun. Karena di masa lalu, Lindong benar-benar berani melenyapkan ratusan murid elit dari gerbang Yuan. Dan pada saat ini dia tidak percaya bahwa yang dinamakan dengan Pak Tua Tulang Jahat akan memiliki kekuatan yang lebih ganas daripada 3 ketua gerbang Yuan. Tidak lama kemudian, Guyan pun dia berkata, "Wei Song, Suyun terus menekan dan juga menyerang kita. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Lindong. Yang Lindong lakukan hanyalah bertindak untuk membela dirinya sendiri. Bahkan jika Pak Tua Tulang Jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Karena kekejaman seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah di laut iblis kekacauan ini." Besok yang mendengar ucapan dari Guyan dia tertawa lalu mengatakan, "Aku tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, karena kamu tidak akan pernah bisa pergi ketika kabar di tempat ini sampai di telinga dari Pak Tua Tulang Jahat." Lindong yang mendengar ucapan dari Wei Song, dia hanya tersenyum lalu mengatakan, "Apakah kamu saat ini menginginkan nasib yang sama seperti Suyun itu?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan lengan bajunya dan kuali merah yang ada di langit tiba-tiba saja bergetar. Sebuah cahaya merah kini bersinar terang di hadapan mulut kuali. Ketika melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Wei Song berubah menjadi sangat ketakutan dan mereka buru-buru mengambil langkah mundur. Sementara tatapan mata dari Lindong yang sudah terlihat sedingin es serta dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, Lindong pun berkata, "Jika kamu dan orang-orang klan Weimu tidak segera pergi dari tempat ini dalam waktu 10 detik, maka aku akan melenyapkan kalian semua." Hati dari Wei Song benar-benar bergetar ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu Wei Song mengayunkan lengan bajunya dan dia mengajak orang-orang dari klan Wei untuk meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, Wei Song pun mengatakan, "Guyan, kamu jangan terlalu senang dulu. Kelompokmu pada saat ini telah membunuh Suyun dan masalah seperti ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Biarkan aku memberitahu dirimu bahwa senior Su Yuan telah menyerang Gu Yuntian dan klan Gumu pasti akan menderita kerugian total di dalam pertemuan bela diri yang akan datang." Mendengar ucapan dari Wei Song, Guyan pun tiba-tiba saja berteriak, "Apa katamu?" Dan Wei Song kali ini hanya tertawa dengan keras. Dia pun lalu menjawabnya, "Apakah kamu belum mengerti maksudku? Setelah saatnya tiba, kamu akan tahu maksud yang aku katakan kali ini." Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Wei Song segera melihat ke arah Lindong. Dan pada akhirnya, Wei Song serta kelompoknya
tidak berani tinggal lebih lama di tempat ini. Mereka pun segera pergi dengan tergesa-gesa. Tatapan mata dari Lindong masih terlihat tenang ketika dia melihat kepergian dari kelompok Wei Song. Bahkan pada saat ini, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan penyerangan. Karena Lindong juga tahu jika di tempat ini ada banyak orang. Hal itu membuat Lindong lebih waspada. Karena jika dia menyerang dan melenyapkan seluruh kelompok dari Wei Song, bahkan beritanya akan segera menyebar dengan cepat dan kemudian masalah baru yang tidak diperlukan kemungkinan akan segera menghampiri Lindong. Para ahli dan juga berbagai faksi yang ada di tempat ini mereka tidak berdaya, kemudian menggelengkan kepalanya setelah melihat kepergian dari orang-orang klan Wei. Pada akhirnya, orang-orang di tempat ini saling bertukar pandang satu sama lain. Dan mereka juga memutuskan untuk segera pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian untuk merebut 3 buah roh misterius kehidupan yang ada di tangan Lindong. Dalam waktu beberapa menit saja, kerumunan orang yang ada di tempat ini segera berkurang dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan Mosan dan juga Hantao, mereka juga telah memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Danau yang awalnya ramai dengan cepat berubah menjadi sangat sunyi. Setelah menyaksikan hal ini, Lindong pun segera turun dari udara. Dia memberikan isyarat pada kuali langit yang terbakar sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya merah dan masuk kembali ke dalam lengan Lindong. Setelah itu, Lindong pun berbalik. Dia melihat pada kelompok Guyan yang pada saat ini hati dari orang-orang klan Gu benar-benar bergetar ketika mereka melihat Lindong telah menoleh. Tatapan mata dari Lindong seolah-olah memiliki ketajaman yang tidak bisa disembunyikan. Sementara Guyan hanya bisa menghela nafas dengan panjang karena dia tidak menyangka bahwa Lindong yang awalnya lumpuh dan ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Tidak lama kemudian Lindong melirik ke arah Guyan. Dia mengepalkan tangannya dan 2 buah roh misterius kehidupan dalam sekejap saja telah muncul. Setelah itu, Lindong melemparkan 1 buah ke arah Guyan lalu berkata, "Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Xuan Yuan." Guyan pun segera menerima buah itu. Raut wajahnya berubah menjadi mempesona ketika Guyan menangkap buah roh misterius kehidupan. Dan dia pun kali ini berkata, "Lindong, terima kasih banyak." Karena pada saat ini, bagi seorang Guyan, 10.000 pil Xuan Yuan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan buah roh misterius kehidupan. Jika bukan karena Lindong telah ikut campur tangan dalam misi ini, kemungkinan kelompok dari klan Gu tidak akan pernah bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Di sisi lain, Lindong pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Bertemu dengan kalian ketika aku berada di laut iblis kekacauan ini merupakan sebuah takdir." Dan pada saat ini, Lindong tidak memiliki sikap dingin seperti sebelumnya pada kelompok dari klan Gu. Bagaimanapun juga, di dalam misi ini, kelompok dari Guyan juga telah banyak membantu Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun berjalan menuju Guya. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan mengusap kepala dari gadis cantik itu. Kemudian Lindong membalikkan tangan dan buah roh misterius kehidupan segera muncul. Setelah itu Lindong memberikannya pada Guya. Tatapan mata dari Guya kali ini berbinar. Lalu dia berkata, "Kakak Lindong, apakah ini untukku? Aku memang menginginkannya, tapi aku tidak berani menerimanya." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun hanya tertawa. Dia pun meletakkan buah roh misterius kehidupan itu ke tangan Guya sambil berkata, "Bocil cantik, jika bukan karena dirimu, aku mungkin telah dimakan oleh binatang iblis ketika aku baru saja sampai. Dan hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini." Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Guya pada akhirnya mau menerima buah itu. Tidak lama kemudian Lindong berbalik dan melihat ke arah Guyan. Lalu dia bertanya, "Apa rencana kalian saat ini?" Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Guyan pun langsung menjawabnya, "Kali ini aku ingin menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan." Lindong pun segera menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar kata-kata dari Guyan. Tatapan mata dari Lindong segera berbalik, melihat ke arah danau sambil mengatakan,
Aku kali ini akan melakukan perjalanan ke dasar danau. Dan seharusnya di tempat itu cukup berbahaya. Dan aku tidak ingin menghentikan jika kalian ingin pergi dari tempat ini. Namun aku sudah tidak akan bisa menjamin keselamatan dari kalian. Guyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia cukup terkejut. Setelah itu, tatapan mata dari Guyan melirik ke arah danau yang cukup tenang. Dengan kecerdasan yang dia miliki, Guyan bisa menebak bahwa pasti Lindong memiliki sebuah rencana lain. Namun Guyan tidak ingin tahu lebih lanjut tentang rencana apa yang dipikirkan oleh Lindong. Guyan pun berpikir sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi dengan hati-hati. Jika kita memiliki waktu yang cukup, maka kita semua akan berjaga-jaga di tempat ini." Mendengar ucapan dari Guyan, Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Lindong pun menepuk kepala dari Guya. Dia kemudian berbalik dan menuju ke arah danau. Ketika melihat hal ini, Guya melambaikan tangannya pada Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, hati-hati." Lindong pun hanya tersenyum dan tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menceburkan dirinya ke dalam danau roh misterius. Setelah itu, energi Yuan yang perkasa segera melilit tubuh Lindong. Dan pada saat ini Lindong dengan cepat berenang menuju ke dasar danau. Tidak lama setelah kepergian dari Lindong, tiba-tiba saja anggota dari klan Gu, dia bertanya, "Kakak Guyan, kenapa Lindong ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta karun di tempat itu?" Mendengar kata-kata ini, Guyan hanya meliriknya, lalu dia menjawab dengan acuh tidak acuh, "Seseorang harus puas dengan apa yang telah mereka miliki. Berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati karena kamu makan terlalu banyak." Anggota dari klanku itu buru-buru menganggukkan kepalanya dan dia tidak berani berkata apapun lagi. Setelah itu, Guyan pun mengatakan, "Keluarkan perintah dan kita semua akan berkemah di tempat ini. Segera periksa aktivitas apapun yang ada di sekitarnya, karena aku akan segera melakukan pelatihan dan mencoba untuk menerobos ke tahap kehidupan yang mendalam." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Guyan segera melompat ke atas batu yang besar dan dia mengambil posisi duduk bersila. Kedua mata dari Guyan kali ini menatap ke arah danau. Sesaat kemudian, dia mengepalkan tangannya dan buah roh misterius dalam sekejap saja muncul di hadapannya. Setelah itu, Guyan secara perlahan menutup matanya. Tubuh dari Lindong yang terlilit energi Yuan. Di dalam danau, dia bergerak sangat cepat seperti ikan. Jika dilihat dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun saat memasukinya, orang akan menemukan bahwa danau ini benar-benar dalam. Dan kegelapan telah muncul seperti mulut iblis yang mengerikan. Pemandangan ini bahkan membuat Lindong merasa cukup ketakutan. Pada saat Lindong menyusuri kedalaman danau ini, dia sebenarnya tidak menemukan satu makhluk hidup apapun. Hal ini membuat Lindong cukup terkejut, karena bagaimanapun juga energi kehidupan di tempat ini benar-benar padat. Dan hal itu sebenarnya sangat cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Tapi anehnya, bahkan ikan kecil apapun tidak muncul di danau yang besar ini. Lindong pun segera mengeluarkan energi mentalnya dan dia segera melakukan pengamatan pada dasar danau. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di dalam hati Lindong. Energi Yuan di dalam tubuhnya menyembur dan dia keluarkan dengan cara yang cukup agung, karena Lindong sudah bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Tidak lama kemudian Lindong mendengar sebuah suara yang samar dipancarkan dari danau yang cukup tenang. Tatapan mata Lindong menjadi terfokus menuju ke dasar danau yang benar-benar gelap. Dan pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa suhu air di tempat ini secara signifikan telah meningkat. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, "Danau ini benar-benar aneh." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong semakin dalam masuk menuju dasar danau. Sebelum pada akhirnya Lindong melihat sebuah cahaya merah yang terang. Kali ini telah muncul di tengah-tengah kegelapan. Di saat yang sama,
Suhu air di tempat ini juga menjadi cukup panas. Setelah melakukan pengamatan sejenak, pada akhirnya Lindong tahu bahwa cahaya merah yang berada di dasar danau itu sebenarnya adalah lava yang benar-benar menyebar di tempat ini. Lindong yang menyaksikan adegan ini menjadi tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya sendiri, karena ini adalah pertama kalinya Lindong melihat sebuah pemandangan yang aneh di mana air dan api bisa hidup berdampingan. Yang kemudian Lindong pun pada saat ini berkata, ular iblis kepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti berada di dasar danau. Namun aku tidak menemukan fluktuasi seperti itu di tempat ini. Tatapan mata dari Lindong menyapu ke seliling tempat ini, dan energi mentalnya juga telah dikeluarkan untuk melakukan pemindaian. Namun segera setelah itu Lindong mengerutkan keningnya karena dia tidak menemukan fluktuasi energi apapun di tempat ini, yang artinya serum kelahiran spiritual inti juga tidak ada. Hal itu membuat Lindong kemudian mengatakan, apakah mungkin Raja Ular itu telah membohongiku? Kata-katanya memang tidak bisa dipercaya. Tapi saat dia mengatakan hal itu, seharusnya dia menyadari jika dia melakukan kebohongan, maka nyawanya akan menghilang. Pada saat itu, dia juga akan menderita kerugian. Mungkinkah serum yang dia katakan berada di bawah lava ini? Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah lava yang terlihat sangat panas. Tidak lama kemudian Lindong melambaikan tangannya, dan kali ini kuali langit yang terbakar segera keluar. Tubuh Lindong segera masuk ke dalam kuali itu dan kemudian mengendalikan kuali langit yang terbakar untuk memasuki lava. Dan kali ini kuali langit yang terbakar tidak menemui hambatan saat dia bertabrakan dengan lava panas yang ada di bawahnya. Selanjutnya lava itu pun dengan cepat menyebar dan Lindong yang ada di dalamnya segera menghela nafas dengan lega ketika dia melihat adegan ini, karena sepertinya tebakan dari Lindong memang cukup benar. Lindong yang telah bersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar, energi mentalnya telah dia keluarkan untuk melihat tempat di luar, dan pemandangan yang ada di tempat ini segera ditransmisikan ke dalam pikiran Lindong menggunakan energi mental yang telah dia keluarkan itu. Tidak lama kemudian Lindong pun melihat sebuah kotak yang benar-benar luas berada di belakang lava. Di tempat itu tidak ada lava dan juga tidak ada air dari danau. Yang ada hanyalah bebatuan merah yang berapi-api dan tergeletak secara teratur. Bahkan hal itu mengandung sebuah jejak dari zaman kuno. Sesaat kemudian tubuh dari Lindong segera keluar dari dalam kuali. Lindong pada saat ini melihat alun-alun yang tersembunyi di bawah lava dasar danau. Hal itu membuatnya tertegun dalam sejenak, dan kotak yang dilihat oleh Lindong sebenarnya adalah buatan manusia. Hal itu membuat Lindong berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang yang telah menyembunyikan kotak di tempat ini? Ketika Lindong memikirkan masalah ini, tiba-tiba saja dia merasakan gelombang demi gelombang kekuatan hidup yang benar-benar kaya dari kejauhan. Hal itu membuat jantung dari Lindong berdetak dengan kencang. Segera setelah itu, Lindong melihat kolam batu yang benar-benar besar berada di tengah-tengah alun. Lava merah yang menyala kali ini telah mengalir di dalam kolam batu. Di tempat itu sebenarnya ada cairan berwarna hijau seukuran telapak tangan dan melayang di udara. Riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tidak terlukiskan juga terpancar dari sana. Lindong yang melihat hal ini, tatapan matanya dipenuhi dengan sebuah kegembiraan. Lalu dia berkata, sebenarnya itu memang serum kelahiran spiritual inti. Dan harta itu bahkan lebih misterius dan lebih berharga daripada air liur penyeduh spirituality bumi yang telah aku temukan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun masih berhati-hati dan dia tidak terlalu bernafsu untuk mendapatkan hal itu, karena serum kelahiran spiritual inti benar-benar muncul di tempat ini, membuat Lindong sadar hal itu pasti tidak akan mudah untuk didapatkan. Jika tidak, bagaimana mungkin orang yang licik seperti Raja Ular Kepala 3 meninggalkan harta karun seperti itu di tempat ini? Tatapan mata dari Lindong kali ini mulai berhati-hati mengamati ke sekeliling kolam batu lava. Dan hal itu
berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya tatapan mata dari Lindong terfokus, dia pun menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis berwarna merah yang cukup redup menyebar di tanah yang terang. Garis-garis merah ini tidak terlihat jelas. Selain itu, tanahnya juga berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, kemungkinan mereka tidak akan bisa mendeteksi garis berwarna merah. Ketika menyaksikan hal ini, tiba-tiba saja Lindong berkata, sebenarnya ini adalah formasi. Hal itu membuat Lindong menghela nafas dalam-dalam karena dia telah benar-benar menemukan formasi yang tersembunyi cukup rapi di tempat ini. Jika Lindong tidak bisa mendeteksinya di awal, kemungkinan sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi padanya. Tangan dari Lindong pada saat ini mengelus dagu. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba saja mayat iblis telah keluar dari dalam tangan Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, pergilah. Dengan jentikan jarinya, mayat iblis itu segera bergegas maju dan memasuki ke dalam kolam batu lava. Yang pada saat ini Lindong akan menggunakan mayat iblis untuk segera meraih serum kelahiran spiritual inti. Namun tiba-tiba saja suara dengungan yang keras pun terdengar. Tatapan mata dari Lindong segera menyipit ketika mendengar suara dengungan ini. Dan tidak butuh waktu lama, garis-garis merah yang ada di tanah kali ini telah mengeluarkan cahaya dan formasi besar benar-benar telah terlihat. Segera setelah itu, cahaya merah yang terang keluar dari dalam formasi, merobek udara dan menabrak mayat iblis dengan keras. Pada akhirnya, boom! Mayat iblis milik Lindong benar-benar telah dihancurkan menjadi debu. Dengan hancurnya mayat iblis itu, Lindong pun tanpa sengaja mengeluarkan suara erangan dari dalam tenggorokannya. Karena sebenarnya mayat iblis yang dikendalikan oleh Lindong memiliki jejak roh Yuan di dalamnya. Dan pada saat ini, roh Yuan itu juga telah benar-benar hancur bersama dengan mayat iblis. Hal itu membuat Lindong terkena dampak kecil darinya. Tatapan mata dan Lindong menjadi cukup serius. Lalu dia berkata, sungguh formasi yang menakutkan. Tubuh mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan dengan serangan tenaga penuh, seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Namun pada saat ini, serangan dari cahaya merah benar-benar membuat tubuh dari mayat iblis berubah menjadi debu. Cahaya ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Raja Ular Kepala 3, dia sebenarnya memang tidak jujur. Karena sejak awal, Lindong sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata dari Raja Ular Kepala 3. Dan ketika mendengar kata-kata dari Raja Ular itu, Lindong bergegas ke tempat ini adalah untuk memverifikasi bahwa tebakannya itu tidak salah. Jika Lindong dengan ceroboh mencoba mengambil serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan tubuhnya akan terkena serangan dari formasi di tempat ini dan berubah menjadi debu. Setelah Lindong mati, bahkan kuali langit yang terbakar tidak akan bisa untuk mengurung tubuh dari Raja Ular lagi. Ketika memikirkan hal ini, Lindong pun menyipitkan matanya menatap ke arah kolam sambil tertawa dingin. Dan dengan lambaian tangannya, kali ini kuali langit yang terbakar telah berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian melesat ke arah kolam batu. Sambil melakukan hal ini, Lindong pun mengatakan, karena kamu telah berani berbohong padaku, maka aku akan membiarkanmu untuk merasakan cahaya itu. Setelah Lindong mengatakan hal ini, mulut dari kuali merah pada saat ini telah bergetar. Dan sosok dari Raja Ular Kepala 3 sekarang telah dilemparkan oleh Lindong ke dalam formasi yang ada di tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini tubuh dari Raja Ular Kepala 3 akan benar-benar terkena serangan dari formasi yang berbahaya di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.